Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanda Fadila dengan NPM 101203544. Saya adalah salah satu mahasiswa manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, yaitu forecasting atau peramalan. Yang pertama adalah pengertian peramalan atau forecasting dari Stephenson dan Nasution dan Prasetyawan. Menurut Stephenson pada tahun 2018, peramalan adalah masukan atau input dasar dalam proses pengambilan keputusan dari manajemen. Karena peramalan memberikan informasi dalam permintaan di masa yang akan datang. Sementara menurut Nasution dan Prasetyawan pada tahun 2008 menjelaskan bahwa forecasting atau peramalan merupakan suatu proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor forecasting, yaitu yang pertama, kondisi umum bisnis atau ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Yang kedua, ada reaksi dan tindakan pesaing. Kita dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar pola peramalan yang ditetapkan dapat mengimbangi persaingan tersebut. Yang ketiga, tindakan peramalan pemerintah secara makro. Dalam hal ini, perubahan makroekonomi dapat mengakibatkan pola peramalan berubah juga. Selanjutnya adalah jenis peramalan. Berdasarkan rentang waktunya, peramalan dibedakan menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang hanya mempunyai rentang waktu kurang lebih 1 tahun, tetapi pada umumnya hanya terjadi dalam 3 bulan. Peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang memiliki rentang waktu dengan hitungan bulanan hingga 4 tahun. Dan yang terakhir adalah peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang mempunyai rentang waktu 3 tahun atau lebih. Selanjutnya, macam-macam peramalan, diantaranya peramalan ekonomi atau economic forecast yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi atau technological forecast, yaitu merupakan forecasting yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik dan membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Terakhir adalah peramalan permintaan atau demand forecast, yang merupakan prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Selanjutnya ada sifat dan hasil peramalan, yaitu diantaranya yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Selanjutnya ada metode forecasting. Metode forecasting ini terdapat 2 jenis, yaitu jenis kualitatif dan jenis kuantitatif. Metode dari kualitatif itu sendiri diantaranya juri dan opini eksekutif, metode DLP, metode gabungan tenaga penjualan, dan metode survei pasar konsumen. Sedangkan dalam metode kuantitatif, jenis metodenya yaitu time series forecasting dan associative forecasting method. Selanjutnya ada karakteristik forecasting yang baik. Forecasting yang baik memiliki karakteristik seperti akurasi, biaya, dan kemudahan. Akurasi biasanya diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua ada biaya. Biaya yang diperlukan biasanya tergantung dari jumlah item yang diramalkan, periode, dan metode yang dipakai. Selanjutnya ada kemudahan. Penggunaan metode sederhana, mudah dibuat, dan diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang terakhir adalah langkah-langkah peramalan. Dalam proses peramalan,
Yang pertama, kita harus menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, menentukan rentang waktu. Semakin panjang rentang waktunya, maka semakin berkurang akurasi peramalan. Yang ketiga, pilihlah teknik atau metode forecasting yang sesuai dengan perusahaan. Yang keempat, analisa dan rapikan data. Karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dari hasil peramalan. Yang kelima, buatlah peramalan. Dan yang keenam, lakukan evaluasi dengan memantau hasil peramalan untuk mengetahui apakah performanya memuaskan. Jika tidak, revisi lagi metode atau teknik yang digunakan. Uji lagi validitas dari data yang digunakan. Sekian penjelasan dari materi forecasting atau peramalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari saya dapat memenuhi salah satu nilai evaluasi akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.